Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini alhamdulillah ya udah ada beberapa yang udah join gitu. Terus oke, selamat datang saya ucapkan di webinar ID Meroket. Ini webinar pertama setelah vakum lama ya, cukup lama gitu. Terakhir itu sekitar di tahun 2021 gitu. Nah, semoga materi pada malam ini itu memberikan wawasan, terus bisa menambah pengetahuan buat kita semua gitu. Dan materi kali ini gitu akan disampaikan oleh Sausan Herunisa Hida. Beliau itu alumni astronomi ITB dan akan menyampaikan materi yang luar biasa ya tentang langit gelap gitu sebagai sarana penelitian astronomi dan sarana bersyukur. Nah, ini menarik sih gitu ya, karena judulnya adalah tentang langit gelap dan itu juga bikin penasaran ya, emang langit gelap itu apa gitu, definisi dari kata langit gelap itu seperti apa gitu. Mungkin tanpa panjang lebar kali ya, kita persilahkan buat Sausan untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan ya Sausan. Ya, terima kasih Kak Hansa. Suaraku cukup jelas kan ya Kak? Ya, cukup. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu, kakak-kakak, mungkin teman-teman sekalian gitu ya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sausan Hairunisa Haida, biasa dipanggil Sausan. Saya domisili di Tangerang. Jadi dulu saya dulu kuliah di astronomi ITB, sekarang jadi alumni gitu ya, angkatan 2016. Dan di sini mau coba sedikit sharing gitu ya, mengenai langit gelap, yang mana memang topik ini merupakan penelitian saya ketika tugas akhir. Jadi tanpa berpanjang-panjang saya coba share screen ya. Sebentar. Oke. Nah, udah terlihat ya. Semoga jelas PPT-nya, dan saya kebetulan nggak bisa ngelihat layar Google Meet-nya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada sanggahan atau suatu kendala gitu bisa dikabarkan lewat mic gitu, lewat mikrofon. Ya, bismillah. Nah, langit gelap ya, sebagai laboratorium penelitian astronomi dan sarana bersyukur. Nah, coba saya mulai dengan gambaran apa yang akan dibahas ke depannya. Nah, yang pertama tentunya tentang langit gelap. Sebenarnya kenapa sih ngebahas tentang langit gelap? Emang perannya apa gitu? Seberapa penting untuk dibahas gitu? Dan nanti seberapa penting dibahas itu ketika ada masalah yang muncul nih terkait langit gelap itu sendiri. Nah, untuk bisa lebih jelas seperti apa yang dimaksud dengan langit gelap, maka kita perlu mengetahui istilah kecemerlangan langit, tingkat kecerahan atau kecemerlangan langit. Nah, apa itu kecemerlangan langit, faktor yang mempengaruhinya, dan sedikit memberikan gambaran kondisi yang ada di Observatorium Bosca sebagai observatorium pertama gitu ya di Indonesia dan masih eksis sampai sekarang. Dan yang terakhir, ini dia masalah yang muncul, yakni tentang polusi cahaya. Seperti apa sih kondisi di lapangannya, penyebabnya, dan dampak yang ditimbulkan dari polusi cahaya. Dan harapannya dari pemaparan atau sharing di malam hari ini ada informasi nih dan ilmu terkait strategi penanggulangannya sehingga kita bisa menjadi bagian yang terlibat di dalamnya. Oke, saya mau coba mulai dengan suatu ayat ya yang harapannya jadi penghayatan kita bersama. Kenapa akhirnya ya topik ini penting untuk dibahas gitu. Jadi salah satu inspirasi gitu untuk saya melakukan penelitian saat itu. Nah, di sini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman,
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi ada dua poin gitu yang saya coba highlight dalam ayat ini, yang mana manusia gitu, mana kita diberikan banyak indera, salah satunya itu mata, tetapi Allah mengingatkan bahwasanya masih banyak nih orang-orang yang memiliki penglihatan tetapi ternyata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka yang padahal manusia itu memiliki akal untuk mencerna informasi dari beragam indera dari beragam informasi yang ditangkap melalui indera, tetapi tidak digunakan gitu ya. Jadinya bagaikan binatang, yang mana binatang itu tidak memiliki akal kan. Padahal binatang tuh pada fitrahnya juga mengikuti dan tunduk terhadap fitrah yang Allah turunkan gitu. Jadi kalau kita bahkan nggak gunain akal, terus nggak menghayati, nggak tunduk kepada Allah, maka bisa dibilang kita lebih sesat gitu ya dari binatang ternak sekalipun. Dan semoga juga dengan sadar bahwa oh iya kita punya indera yang perlu dipergunakan untuk menghayati, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Itu harapannya jadi penghayatan bersama ya. Nah, kita mulai dengan langit gelapnya. Nah, di sini ada pertanyaan mendasar yang mungkin menjadi pemantik juga. Seberapa penting sih peran yang diemban langit gitu? Boleh Bapak Ibu teman-teman menjawab masing-masing gitu ya, boleh dalam hati, boleh di kolom chat juga gitu ya, untuk bisa kita lanjut nih kenapa kita bahas langit gelap, emang perannya apa sih langit gitu terhadap manusia khususnya. Nah, mungkin kalau untuk astronomi cukup jelas ya, karena astronomi mempelajari objek-objek yang ada di langit, maka ya kita menjadikan langit itu sebagai laboratorium. Nah, nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya, tapi secara common sense, bahkan mungkin ada yang baru tahu gitu, saya juga baru tahu pas mempelajari ini, bahwa secara sejarah itu langit itu memiliki banyak peran gitu untuk aktivitas manusia, contohnya untuk bercocok tanam, berpergian, dan bahkan mendirikan bangunan. Nah, contohnya dalam posisi piramida Giza gitu ya di Mesir, ternyata posisinya itu sejajar gitu dengan sabuk Orion, bintang kumpulan bintang yang ada di rasi Orion. Mungkin kita sekarang juga masih bisa lihat gitu ya sabuk Orion. Nah, ini posisi dari ketiga piramida Giza gitu ya, itu sejajar dengan sabuk Orion. Nah, terus ada juga rasi Waluku yang menjadi penanda waktu tanam bagi para petani gitu ya. Oh, kalau udah melihat rasi tersebut maka akan jadi patokan untuk petani mulai menanam. Kemudian untuk berlayar, orang-orang dahulu mana tahu gitu ya GPS, mana tahu arah utara selatan jika tidak melihat objek langit, tidak melihat bintang gitu. Maka penting banget nih objek langit untuk menjadi alat bantu navigasi. Nah, selain itu, kita sebagai manusia, ternyata langit itu jadi salah satu tolak ukur nih untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan gitu ya, mendapatkan kenikmatan melihat keindahan langit, keindahan ciptaan Allah. Nah, bahkan dengan menikmati tersebut bisa menjadi sumber untuk bertanya juga, inspirasi untuk lebih merefleksikan diri nih, kira-kira kenapa sih Allah menciptakan ini itu gitu. Salah satunya yakni dengan kita bisa dengan melihat langit. Itu juga disebutin kok dalam surat gitu ya, dalam salah satu ayat yang mana Allah berfirman, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kamu meninggikannya dan menghiasinya, dan bagaimana langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun gitu. Nah, pernah nggak sih kebayang gitu ya, langit itu bisa tinggi, tidak jatuh, tidak runtuh, dan bahkan indah gitu ya, dihiasi oleh objek-objek langit. Nah, itu jadi inspirasi untuk bisa, ternyata kita tuh kecil ya gitu, ternyata kita hanya salah satu ciptaan Allah gitu, yang mana kita jadi perlu untuk senantiasa bersyukur. Nah, selanjutnya
untuk secara harfiahnya nih langit gelap apa sih? Dari tadi ngomongin peran langit, nah harapannya kebayang nih langit gelap tuh apa. Nah, ini kalau diambil dari kamus Oxford, sebenarnya ini dari istilah bahasa Inggris ya, dark sky, yang mana artinya itu merupakan kata sifat yang menandakan tempat di mana kegelapan langit malam relatif bebas dari gangguan cahaya buatan, cahaya artifisial, atau cahaya yang berasal dari permukaan bumi. Nah, langit gelap atau visibilitas suatu objek ini ditunjang oleh konsep kontras, yakni perbandingan kecelangan antara langit latar belakang dengan kecelangan objeknya. Nah, kalau secara matematisnya, ini kontras bisa didefinisikan sebagai selisih antara kecelangan objek dengan kecelangan latar belakang dibandingkan dengan kecelangan latar belakang dari langit. Jadi ketika semakin cerah latar belakang atau semakin besar B-nya gitu ya, semakin terang langit di sekitar itu, maka semakin kecil kontrasnya dan objek langit semakin tidak dapat terlihat. Contohnya secara visual ini namanya Bartle scale. Jadi seberapa terang sih langit gitu sehingga objek langit tuh bisa kelihatan atau enggak gitu. Ini kategori-kategorinya yang mana ya secara lumrah memang kalau di dalam kota gitu inner city sky maka akan terlalu banyak cahaya artifisial yang mempengaruhi keadaan langit sehingga langit tuh begitu terang. Tapi terangnya malah ngebuat kita nggak bisa lagi ngelihat objek langit, terutama secara mata ya, menggunakan mata telanjang. Nah, dari situ saya ingin bertanya gitu, jadi kita sebenarnya masih bisa nggak sih ngeliat objek-objek langit secara optimal? Apalagi sekarang manusia makin bergantung pada teknologi gitu ya. Aktivitas bisa berlangsung 24 jam. Masih banyak orang-orang yang beraktivitas di malam hari, di luar gitu. Jadi kondisi langit tuh cenderung mulai tertutupi oleh cahaya-cahaya yang berasal dari permukaan bumi. Jadi masih ada harapan nggak sih kita bisa melihat objek-objek langit, apalagi di masa yang akan datang gitu. Nah, kalau berdasarkan penelitian, ini oleh Falky tahun 2016, yang mana jika dipetakan kondisi permukaan bumi, maka bisa dikatakan 1/3 manusia di muka bumi tidak bisa lagi melihat galaksi Bima Sakti. Jadi yang terang-terang ini yang warna hijau, merah, kuning itu sangat terang gitu ya permukaan buminya, sehingga kalah nih untuk bisa melihat objek langit yang ada di atas. Tuh, ini ini contoh ya galaksi Bima Sakti yang masih bisa diamati di Observatorium Bosca. Ini karena bantuan instrumen juga gitu ya, jadi masih bisa banyak cahaya objek langit yang kekumpul. Ini diambil oleh salah satu peneliti ya di Bosca, Mas Yusuf. Nah, ini sih yang akhirnya bisa kita lihat secara lebih zoom in gitu ya. Apa sih yang menjadi penyebab langit itu terang gitu. Nah, inilah salah satunya keadaan yang ada di muka bumi, bahwa lampu-lampu ini ternyata mengarahnya tuh malah ke atas gitu. Jadi cahaya yang seharusnya redup, yang hanya menyinari permukaan bumi malah ikutan ke atas gitu, dan akhirnya bintang-bintang tidak lagi bisa terlihat. Nah, sebisa mungkin yang ideal itu lampu mengarah tepat ke bawah, sebagaimana manusia tinggalnya kan di bawah gitu ya. Jadi di permukaan bumi maksudnya, di atas permukaan bumi, sehingga ya tepat sasaran. Kalau misalkan malah ke atas, ya jadinya kalah cahaya-cahaya objek langit. Nah, untuk bisa lebih detail ya, seperti apa sih secara astronomis ini hubungannya gitu ya, antara tadi yang kita lihat fenomenanya langit udah terang, langit tidak lagi gelap gitu ya. Ini pembahasannya bisa kita pahami melalui istilah kecelangan langit. Jadi kita akan coba bahas nih, apa sih kecelangan langit itu, terus berapa tingkat kecelangan langit yang kondusif untuk kita bisa melihat dan mengamati objek langit. Nah, untuk mengukur kecelangan langit dan satuan-satuan yang digunakan, ini secara konvensional ialah manusia bisa mengetahui kecelangan langit dengan istilah limiting magnitude atau magnitudo batas ya, magnitudo bintang teredup yang dapat dilihat oleh mata.
Nanti ada limiting magnitude mata, juga ada limiting magnitude instrumen-instrumen seperti teleskop tuh. Nah, secara umum untuk bisa mengistilahkan si kecelangan langit ini yakni dengan satuan yang namanya magnitudo per arc second kuadrat atau magnitudo per detik busur persegi. Nanti banyak istilah MPDBP gitu ya, atau magnitudo aja juga sebenarnya cukup menggambarkan tingkat kecelangan langit. Nah, oleh Garstang, magnitudo ini secara astronomis kan dalam spektrum visual, tetapi bisa juga nih diaproksimasikan dengan unit fotometri lain seperti kandela per meter persegi, Lambda Lambert dan lux, yang mana biasanya itu muncul di satuan lampu gitu ya, berapa kandela gitu. Nah, ini konversinya, tapi ya secara dasar yang perlu kita coba sepakati bersama bahwa semakin rendah angka kecelangan langit, maka kondisi langit semakin terang. Dan kondisi itulah yang menandakan kita semakin sulit untuk melihat objek langit. Nanti kembali lagi pada kontrasnya ya, perbandingan antara kecelangan dari objek langit, selisih objek langit dengan latar belakang dibandingkan dengan kecelangan latar belakangnya itu sendiri. Jadi pinginnya pokoknya langitnya tuh gelap gitu biar kita bisa melihat objek-objek langit. Nah ini mungkin gambaran ya tingkat atau nilai-nilai dari kondisi langit gitu. Contohnya langit ketika purnama ini besar MPDBP-nya 16,8 gitu. Ini dari Crawford ya tahun 97 yang mana beliau ngumpulin beberapa kondisi gitu. Nah ini gambar yang saya coba ambil gitu ketika bulan purnama ya. Ini di Jakarta. Nah ini langitnya terang gitu, tapi faktor karena di dalam kota dan juga faktor bulan purnama. Nah, apa sih yang akhirnya mempengaruhi nilai kecelangan langit gitu? Apa yang bisa membuat langit itu terang atau gelap? Terus nilainya bisa bermacam-macam, itu apa yang mempengaruhinya? Nah, ternyata secara dasarnya ada dua sumber yang menyumbang kecelangan langit. Yang pertama cahaya alami dari bintang, dari galaksi, dari hasil refleksi bulan, atau dari matahari. Matahari bagian dari bintang ya, yang mana itu bintang terdekat gitu ya. Nah, untuk cahaya artifisial atau cahaya buatannya itu pokoknya segala sumber kecelangan yang berasal dari bumi. Lampu udah banyak banget ya macamnya. Nah, lainnya ada juga fenomena alam yang mana disebabkan oleh adanya partikel dan aerosol, sehingga ketika ada cahaya muncul baik itu dari artifisial atau dari sumber cahaya alami itu akan terhambur gitu. Nanti ada yang namanya fenomena cahaya zodiakal dan Gegenschein, itu bersumber dari matahari gitu, ketika matahari udah terbenam tapi cahayanya masih bisa menyumbang kondisi di langit malam hari tuh. Dan juga sky glow, cahaya yang terlalu terang. Nah, selain dari faktor aerosol tadi, ada secara spesifik beberapa penelitian yang memperhitungkan beberapa variabel gitu. Contohnya kerapatan udara, transparansi, air mass, debu atmosfer, bahkan asap kebakaran hutan gitu ya. Jadi memang sangat bergantung pada musim, sangat bergantung pada kondisi sekitarnya, bahkan juga dari siklus matahari. Nah, ini salah satu penelitian menyebutkan bahwa kabut yang tebal dapat meningkatkan kecelangan permukaan langit sebesar 0,25 magnitudo. Satu lagi, faktor yang mempengaruhi tingkat kecelangan langit, ini namanya jarak zenit. Jadi zenit itu posisi di mana tepat di atas kepala kita gitu ya. Ini gambarnya contohnya. Jadi ketika kita berada di luar, di outdoor gitu ya, di tanah lapang, ketika kita melihat ke atas, tepat ke atas itu ialah zenit 0 gitu ya. Dan ketika kita mencoba secara detail gitu ya melihat kondisi langit, maka kita bisa melihatnya dari jarak zenit 0 sampai 90 derajat, yang mana itu di kanan kita maupun di kiri kita. Nah, ini dalam salah satu penelitian dari Garstang bahwa nilai kecelangan langit ini makin terang gitu ya, ketika mendekati horizon, ketika lebih jauh dari zenit 0 gitu ya. Semakin tinggi jarak zenitnya, maka semakin tinggi kecelangan langit.
Nah, salah satu informasi bahwa tempat tergelap di bumi ini memiliki kecelangan langit latar belakang sekitar 22 magnitudo per detik busur persegi. Sedangkan kalau di kota-kota yang terang biasanya bernilai 16 sampai 17 magnitudo per detik busur persegi. Nah, itu ya ada beberapa faktor yang menjadi mempengaruhi tingkat kecelangan langit. Nah, untuk di Observatorium Bosca sendiri sebagai ya tempat penelitian saya saat itu dan juga ya sebagai patokan gitu kan di Indonesia observatorium pertamanya itu ada beberapa ini ya fase ya yang mana di awal-awal nih bukan awal-awal observatorium bukan, tapi maksudnya data yang bisa saya kumpulkan ini yang paling lama gitu ya tahun 94 dan 2011 ini masih bisa dilakukan pengamatan menggunakan cara fotometri gitu. Ini salah satu cara yang cukup sulit karena mengingat harus lama gitu ya data yang dikumpulkan melalui teleskop. Nah, ini ditemukan bahwa nilai kecelangan langitnya sekitar 15 sampai 16 magnitudo per detik busur persegi dalam pita visual. Sedangkan di tahun-tahun selanjutnya sampai 2021 ini lebih banyak menggunakan pengamatan instrumen SQM atau Sky Quality Meter. Nah, ini ditemukan nilai kecelangan langit rata-rata itu sekitar 19 magnitudo per detik busur persegi. Jadi terlihat lebih gelap gitu ya. Tetapi ini dua instrumen yang berbeda dan lebih presisi menggunakan pengamatan fotometri. Nah, ini dia kita mulai masuk ke masalah yang menjadi biang kerok gitu dari kondisi langit malam yang mulai terang, mulai sulit untuk kita bisa melihat bintang-bintang. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan polusi cahaya, seberapa bermasalah gitu ya polusi cahaya, dan apa yang harus kita lakukan terhadap polusi cahaya? Yang harapannya bisa kita dapatkan dari pembahasan selanjutnya. Nah, untuk istilahnya ini dari International Dark Sky Association, yang mana ini jadi organisasi yang concern banget nih terhadap dark sky atau langit gelap. Ini polusi cahaya didefinisikan sebagai apapun yang merugikan dari adanya cahaya artifisial. Definisi ini meliputi sky glow, cahaya yang terang, juga itu silau, light trespass yang masuk ke rumah-rumah tanpa kita butuhkan gitu, dan juga light clutter. Nantinya dari case-case yang menyebabkan polusi cahaya ini pada akhirnya ini menyebabkan berkurangnya visibilitas saat malam atau kemungkinan untuk bisa melihat bintang bahkan hingga boros energi gitu ya. Jadi dari tidak hanya aspek astronomi nih yang dipengaruhi oleh polusi cahaya. Nah, ini gambar dari gambar kota Bandung yang diambil dari Observatorium Bosca. Nah, ini sebagai perbandingan ya ketika suatu rumah, suatu daerah gitu ya, ketika buminya, permukaan buminya itu redup, gitu, tidak ada cahaya yang tidak dibutuhkan itu, maka langit bisa terlihat bertaburan bintang gitu. Sedangkan ketika permukaan bumi itu muncul cahaya yang tidak dibutuhkan, ini kan lampu taman gitu ya, terlalu terang, bahkan silau, jadinya bintang-bintangnya hanya ya sebagian gitu yang terlihat. Ini contoh juga yang coba saya ambil di Jakarta. Ini mungkin ya akhirnya tujuannya untuk estetika gitu ya. Terus ini buat berolahraga penting juga biar tidak keliru gitu ketika berolahraga. Jadi penting buat mengadakan lampu. Tapi ya gimana ya masalah polusi cahaya juga hadir nih dari cahaya-cahaya ini. Nah, ini konsekuensinya ketika polusi cahaya ini di kota ya, masih di lokasi yang sama. Ini saya pribadi ketika ngambil pakai kamera sendiri itu nggak bisa nih melihat objek, nggak bisa melihat planet nih, kebetulan planet ya, karena tidak berkelap-kelip gitu. Nah, tapi ini saya minta tolong sama teman, ternyata bisa nih kameranya, jadi memang sangat dipengaruhi oleh jenis detektor yang digunakan. Ini ada dua planet yang berhasil ditangkap dan memang secara kasat mata, secara mata telanjang juga bisa dilihat. Nah, ini ya patut dimaklumi lah karena di dalam kota maka sangat terbatas untuk bisa melihat objek langit. Nah, ini kondisi sekitarnya ya di permukaan buminya memang banyak gedung-gedung bertingkat.
Untuk secara jenis-jenisnya, ini gambaran ilustrasi polusi cahaya, yang mana cahaya sebenarnya yang kita butuhkan tuh ya yang ke bawah gitu ya, yang useful light tertulis. Tapi ketika sumber cahaya, ini lampu penerangan jalan itu tidak ditudungi, tidak dibatasi, maka akan muncul nih polusi cahaya gitu ya. Mulai dari cahaya yang ini silau, glare zone, sehingga ini orang yang lihat tuh ya sakit mata gitu, bisa sampai sakit mata. Terus ada cahaya yang masuk ke rumah yang tidak diinginkan, light trespass, dan sebenarnya permukaan bumi pun menimbulkan pantulan gitu. Jadi ada yang namanya upward reflected light tuh. Jadi memang sangat tricky sumber cahaya ini kita butuhkan gitu ya. Tapi gimana nih ada hal-hal yang sebenarnya malah merugikan gitu. Bisa nggak sih kita meminimalisir ini semua nanti? Nah, untuk bisa lebih semangat nih untuk membatasi atau mengurangi dampak dari polusi cahaya, maka kita perlu tahu secara menyeluruh juga apalagi sih dampak yang bisa dirasakan itu selain dari terbatasnya kita bisa melihat objek-objek langit. Nah, ternyata masalah polusi cahaya ini berpengaruh terhadap ekosistem binatang-binatang tuh. Jadi ada beberapa binatang kan yang memang membutuhkan kondisi yang gelap gitu. Mereka lebih banyak beraktivitas ketika gelap. Nah, makanya ketika polusi cahaya itu hadir, maka keberlangsungan ekosistem itu jadi terganggu. Sebagai contoh, penyu ketika baru lahir itu akan mengarah ke laut gitu yang cenderung terang. Tetapi karena kotaknya itu malah lebih terang dari lautnya, maka dia malah salah arah gitu, bukannya pulang ke orang tuanya di laut, tapi malah ke arah kota. Itu salah satu contoh pengaruh polusi cahaya terhadap binatang gitu ya. Nah, untuk manusia sendiri sebenarnya ada yang namanya siklus sirkadian. Ketika terlalu terang, ketika malam hari yang harusnya istirahat, tapi malah dapat cahaya, polusi cahaya yang contohnya light trespass tadi, maka akan terganggu nih siklus sirkadiannya. Terus boros energi tentu ya, mungkin sekarang sudah cukup banyak beberapa agenda yang namanya Earth Hour gitu. Jadi kita bersama-sama mematikan lampu. Jadi itu bisa mengurangi polusi cahaya dan juga mengurangi pemborosan energi. Dan yang terakhir, dampak polusi cahaya ini sebenarnya ke manusia juga dari segi keamanan dan kenyamanan. Karena ketika terlalu terang, terlalu banyak cahaya yang tidak dibutuhkan, maka akan muncul rasa tidak nyaman gitu. Jadi ini bisa jadi alasan nih kita untuk bisa memperjuangkan langit yang gelap, terus meminimalisir polusi cahaya. Nah, ini untuk secara lebih lanjutnya, saya sebelumnya melakukan penelitian pengaruh polusi cahaya dari Kota Bandung terhadap Observatorium Bosca. Nah, jika ditelusuri dari data-data yang ada, sumber-sumber tempat yang memungkinkan adanya cahaya, maka inilah beberapa angka yang muncul gitu ya. Ini dibutuhkan karena saya melakukan pemodelan. Nah, ketika di total gitu dengan asumsi nilai efikasi lampu yang digunakan, efikasi ataupun lumen yang digunakan, maka muncul bahwasanya dari kemungkinan sumber cahaya yang ada dari Kota Bandung, cahaya artifisial khususnya, ini ternyata data penyumbang terbesarnya itu yakni berasal dari kendaraan bermotor tuh. Karena mungkin rentang waktunya itu memang berlangsung lama, apalagi ketika macet ya, semua kendaraan itu ada di luar, jadi sangat mungkin menyumbang jumlah polusi cahaya yang tinggi gitu ya, dibandingkan penerangan jalan, apalagi papan jalan mungkin hanya beberapa, tetapi memang tingkat lumennya, tingkat cahayanya itu sangat tinggi. Jadi ini masih berupa data asumsi gitu ya, mock data untuk bisa nanti ada pemodelannya. Nah, untuk nilai pancaran cahaya yang diambil dari satelit itu, ini dari salah satu website, ketika coba diambil datanya dari 2012 sampai 2020, ini memang muncul nampak terlihat peningkatan gitu ya, pancaran cahaya yang berasal dari bumi. Untuk limiting magnitude atau batas yang memungkinkan kita bisa melihat objek-objek langit,
Ini jika berdasarkan teleskop yang ada di Observatorium Bosca, maka batas objek langit yang bisa dilihat itu sekitar 16,6 atau yang paling rendah itu sekitar 8. Sedangkan ketika menggunakan mata telanjang atau NELM, Naked Eye Limiting Magnitude, ini rata-ratanya itu sekitar 19. Jadi memang cenderung lebih gelap. Nah, tadi dari data sumber cahaya yang ada, saya mencoba mengaplikasikannya pada pemodelan pemodelan yang dilakukan peneliti yang sebelumnya gitu. Jadi ada satu rumus gitu ya, yang mana terdiri dari jumlah penduduk, dari tingkat lumen, dari koefisien-koefisien yang memungkinkan tadi ya, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi kecerangan langit. Nah, muncullah suatu nilai yang sekitar kecerangan langit di Observatorium Bosca itu maksimal atau di jarak zenit nolnya itu sekitar 19. Nah, ini ada perbedaan ya kalau sumber cahaya dari Kecamatan Lembang dengan Kota Bandung, karena memang posisi Observatorium Bosca ini yang ditandai ya tulisan A lah gitu ya, Observatorium Bosca ada tulisannya juga. Ini kalau ke Kota Bandung memang cukup tinggi gitu ya intensitas cahaya Kota Bandung, sedangkan di Kota Lembang memang hanya di arah sebelah kiri gitu. Kalau di sini jarak zenitnya yang minus gitu, sedangkan arah sebaliknya itu masih cenderung gelap. Nah, kemudian dimunculkan juga nih kira-kira kalau kita atur-atur caranya seperti apa sih agar bisa lingkungan di Observatorium Bosca itu masih bisa mendapatkan pengamatan yang optimal gitu. Nah, ternyata ini dengan cara meminimalisir tingkat lumennya dan juga koefisien refraksinya. Jadi sebisa mungkin L-nya atau lumen itu sekitar 1000, F-nya sekitar 0,05. Ini gambaran dari model Gerstang yang diterapkan pada sumber cahaya Kota Bandung terhadap Observatorium Bosca. Nah, setelah udah ngomongin polusi cahaya, masalahnya dan nilai-nilainya yang mungkin bisa kita masih perjuangkan nih sehingga bisa mengamat lebih optimal, walaupun tadi batasnya sekitar 20 ya, kecerangan langit yang 20. Nah, ini sejauh ini memang sudah banyak upaya yang telah dilakukan, ya, mulai dari penelitian, kemudian edukasi, dan juga kebijakan gitu. Namun cara-cara yang sudah dilakukan ini masih perlu untuk dipertahankan dan juga disebarluaskan dan lebih dispesifikkan nih upayanya. Nah, ini rekomendasi strategi yang telah dilakukan oleh observatorium lain. Yang pertama ini dengan memilih dan mengatur lampu yang digunakan. Jadi berpengaruh juga nih sumber cahaya, jenis lampu yang digunakan, yakni disarankan untuk bisa menggunakan lampu yang CCT-nya kurang dari 3000 Kelvin dan spektrum emisinya di bawah 500 nanometer. Dan kemudian sistem kontrol juga perlu digunakan, yang mana nggak perlu lah kita nyalain lampu 12 jam. Ya, hitungannya dari matahari terbenam sampai terbit lagi, itu mungkin nggak perlu gitu, karena yang dibutuhkan manusia itu hanya sekitar ketika pulang kerja, tapi ketika udah malam banget barangkali ada pengaturan yang bisa membatasi penggunaan lampu, misalkan menggunakan sensor itu. Kemudian sebisa mungkin agar tidak ada nih cahaya yang ke atas, 0% cahaya yang ke atas. Jadi tadi bisa digunakan tudung lampu gitu, sehingga lampu yang ada di muka bumi ini mengarahnya tepat ke bawah saja sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ada juga rekomendasi lain, yakni adanya zoning and planning gitu. Jadi dari Observatorium Palomar ada mengklasifikasikan area-area atau daerah atau fasilitas umum yang menggunakan lampu diperbolehkan, ada juga yang perlu dibatasi. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, ini menggunakan edukasi ya, yang mana sebenarnya ada yang namanya value of darkness gitu. Jadi kalau manusia mungkin ngelihatnya secara sekilas, oh ya saya bisa ngelihat bintang-bintang, ngelihat objek langit ketika malam hari, itu udah jadi suatu yang menyenangkan gitu. Tapi ternyata
dari keberadaan langit gelap ada banyak nilai juga nih, seperti untuk nilai ekologi, kesehatan, yang balik lagi tadi tentang dampaknya ya, dampak dari polusi cahaya. Jadi edukasinya ada banyak aspek tuh. Nah, secara spesifik kalau ngomongin lampu ya yang mana memang itulah sumber cahaya artifisial utamanya, ini ada secara tahapannya ya, yang mana mulai dari menutupi, membatasi shielding lampunya gitu sehingga tidak ke atas, kemudian mengubah color temperaturnya yang CCT tadi sehingga bisa lebih kuning, jadi nggak terlalu silau, terus juga tingkat untuk mantulnya untuk refleksi ke atasnya itu lebih berkurang. Kemudian intensitasnya jadi lebih redup, kemudian timing gitu ya. Jadi tidak full menyala terus. Nah, untuk dari Observatorium Bosca sendiri berdasarkan tadi ya yang nilai kecelangan langit dipengaruhi oleh Kota Bandung, ini ada beberapa rekomendasi yang pada saat itu coba saya turunkan gitu. Ya, mulai dari menciptakan atau pokoknya diatur-atur lah ini gimana supaya setiap orang itu hanya 1000 lumen gitu. Mulai dari mungkin kendaraan bermotornya atau tempat-tempat fasilitas umum yang dikunjungi orang-orang gitu sehingga bisa dibatasi. Kemudian penggunaan pemakaian lampunya, jenis lampunya untuk sebisa mungkin 30% lebih rendah dari tingkat efikasi ataupun watt yang ada sekarang. Kemudian juga meniadakan cahaya yang mengarah ke atas. Dan selebihnya sebagaimana tadi contoh-contoh strategi yang telah diterapkan oleh observatorium lain. Nah, terakhir ini saya mengutip dari Pak Hakim Malasan dari penelitiannya bersama kawan-kawan bahwa menyelenggarakan pertemuan publik untuk menyebarkan ilmu populer guna menyadarkan masyarakat akan keindahan astronomi sehingga tertanam identitas budaya bahwa menjalankan ilmu pengetahuan adalah usaha yang luhur. Jadi pentingnya untuk bisa mengadakan kegiatan seperti ini gitu ya sehingga lebih banyak untuk tersebar ilmu pengetahuan yang ada dan juga menjaga apa yang menjadi fitrahnya gitu. Kalau dalam astronomi jadinya yang menjaga kondisi langit malam. Nah, sebagai kesimpulan, ini 3 hal yang mungkin bisa saya tekankan gitu ya untuk penutupan bahwa sebenarnya ada banyak nih manfaat dari keberadaan langit gelap sehingga kita perlu untuk bisa melihat esensinya gitu ya untuk bisa mengurangi penggunaan dari hal-hal yang menimbulkan polusi cahaya. Kemudian ketika nilai kecelangan langit itu rendah, maka semakin terang nih kondisinya dan juga kita malah makin semakin terbatas untuk bisa melihat objek langit. Yang terakhir, masalah polusi cahaya ini memang sudah tinggi, tidak bisa kita pungkiri, apalagi jumlah manusia semakin banyak gitu. Tapi ini masih mungkin untuk diminimalisir. Bukan berarti kita meniadakan cahaya sama sekali, karena itu nggak mungkin ya, manusia membutuhkan penunjang untuk aktivitas yang ini penerangan gitu. Tapi kita masih bisa meminimalisir penggunaannya. Nah, ini setelah tadi kesimpulan, saya mencoba merefleksikan lagi nih kira-kira apa sih yang kita dapatkan dari pertemuan hari ini gitu ya. Nantinya mungkin rekan-rekan bisa melihat kondisi langit di tempatnya masing-masing gitu. Apa sih yang teman-teman rasakan gitu ya dari kondisi langit yang ada sekarang itu. Nah, kalau dari saya, jadi saya melihat bahwa langit gelap ini bisa memberikan dampak positif bagi banyak pihak, tidak hanya manusia, tetapi juga tadi ya binatang, terus juga orang-orang yang ya berperan dan membutuhkan langit gelap. Salah satunya yakni pastinya astronom gitu ya, para astronom. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kebutuhan manusia akan cahaya artifisial di malam hari itu juga terus meningkat karena semakin banyak manusia, semakin tinggi kebutuhan beraktivitas di malam hari. Tapi kita jika berkaca pada diri bahwa manusia ini sebenarnya membutuhkan ketenangan, terus juga memiliki tanggung jawab terhadap alam semesta untuk menjaganya. Maka kita memerlukan usaha untuk bisa minimalisir dampak buruk adanya polusi cahaya. Dan semata-mata ini sebenarnya tujuan dari ilmu pengetahuan, yakni untuk bisa menerapkan apa yang dipahaminya terhadap kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai muslim, yakni memiliki peran
untuk bisa menjadi manusia yang arif dalam bersikap dan juga merunduk kepada Allah gitu, bahwa kita merasa kecil gitu, yang mana Allah itu sangat besar dengan segala keindahan yang telah diciptakan. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan, mungkin jika masih ada waktu bisa didiskusikan, jika nanti terbatas waktu bisa hubungi saya melalui email atau Instagram. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Kak Hansa. Oke, ya. Terima kasih ya Sasan atas materi yang luar biasa ya gitu tentang masalah dari kecerlangan langit, terus masalah polusi cahaya, terus bagaimana sih kita penanggulangan tentang kondisi polusi cahaya yang ada sekarang ini. Jadi materi kali ini tuh cukup manusiawi banget gitu ya, karena kan selama ini kan banyak yang mengira astronomi itu adalah sesuatu yang kadang sulit untuk dijangkau. Ternyata enggak gitu, banyak hal yang kita pelajari di astronomi itu bisa berdampak langsung di kehidupan manusia gitu. Nah, mungkin tanpa panjang lebar nih ada titipan dulu. Yang pertama, nih ada semacam feedback ya yang bisa teman-teman berikan ke kami di KID Meroket. Nanti mohon teman-teman isi, nanti linknya akan kami berikan di lewat chat. Terus mungkin tanpa panjang lebar kita buka dulu ya 2 pertanyaan kali aja ya San ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan bisa lewat chat maupun bisa tanya langsung. Mungkin boleh di-share juga nih, Ibu Bapak ataupun teman-teman gitu, kondisi langit saat ini seperti apa gitu. Mungkin ada yang lagi di luar barangkali, jadi bisa sharing, bisa ngelihat bintang apa. Terakhir ya saya masih bisa ngelihat Orion sih di Tangerang gitu, karena saya posisi di Tangerang. Tapi ya nggak serame kalau misalkan kita ngelihat di daerah yang gelap gitu ya Kak. Gitu. Iya betul-betul. Karena emang susah sih ya. Ya, Kalau di kota terutama besar nggak kan yang makan. kayak apa ya, kadang bisa ngelihat bintang atau planet gitu di Jakarta itu tiba-tiba ih kayak seneng sekali gitu ya. Bener. Kayak lihat barang langka aja gitu. Wah, lagi ada ini gitu ya. Iya benar-benar. Jadi kayak kayak hiburan aja gitu. Bener sih tadi Ya, yang Sausan bilang gitu ya, masalah fitrah ya. Jadi kayak balik lagi, iya juga ya, manusia punya fitrah. Ternyata pun langit juga punya fitrahnya gitu kan. Maksudnya langit yang perlu kita jaga juga gitu loh, bukan cuma hanya sebagai dijaga. astronom yang kita jaga, tapi ya kita sebagai seorang muslim gitu kan, kita juga harus menjaga fitrah langit itu gitu, karena melihat bintang-bintang di langit aja itu udah cukup bikin happy buat kita gitu kan. Maksudnya nggak cuma hanya yang bikin Iya, happy cuma astronomi aja, tapi ternyata manusia pun, manusia biasa aja tuh seneng gitu ngeliat langit, oh banyak bintang, oh banyak planet gitu kan. bener Kak, bener banget. Udah, apalagi kalau udah saking jarangnya, jadi sekalinya ngeliat tuh, wah seneng banget lah gitu. Ke kalau Bandung kan udah mulai susah juga, tapi ke daerah kayak Cimenyan gitu ya, yang masih banyak pohon-pohon yang jarang gedung-gedung bertingkat tuh kayak banyak lah gitu ya bisa dilihat. Ya benar-benar. Apalagi kalau di Kupang gitu ya Kak. Oh ya kalau di Kupang sekarang dengar-dengar bakal ada taman langit gelap gitu, semacam taman langit gelap yang menunjang kegiatan di Observatorium Timau juga gitu ya. Itu bagus sih, kayak taman langit gelap Iya, ya. Terus kalau nggak salah itu kan iya. bentar lagi selesai kan ya observatorium di Timau kan ya, Mm, udah tahapnya. udah beroperasi Mm. Ya mungkin ada teman-teman teleskopnya. yang ingin didiskusikan gitu atau enggak sharing juga boleh gitu. Mm. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan di form bisa aja tapi dijawabnya bingung ya Kak. Jadi mendingan di sini. Ya betul. Kalau di form bisa langsung hubungi langsung nih ke sausannya gitu kan. Ya Susan mungkin pertanyaan aja ya, sedikit diskusi aja gitu. Oh ya. Ada pengaruhnya nggak sih kayak polusi cahaya terhadap penentuan waktu sholat gitu kan?
Karena kan Hmm. kita kan waktu subuh, waktu isya itu kan berdasarkan kegelapan ya. Maksudnya kan kalau kita sebagai Islam kita tahu ya, misalnya tinggi berapa derajat di bawah horizon itu kan sebagai penentu waktu sholat subuh atau isya gitu kan. Nah, sedangkan kondisi sekarang ini adalah langit tuh nggak segelap seperti dulu gitu loh. Jadi bisa jadi kita menganggap ini sebenarnya sudah waktunya, tapi sebenarnya itu karena akibat dari polusi cahaya gitu. Itu memungkinkan nggak sih? Menarik Kak pertanyaannya. Ah, Tapi sejauh ini karena kita udah dimudahkan dengan teknologi, jadi kalau ya. waktu sholat lihatnya secara digital aja. Oh iya, benar-benar. Jadi sebenarnya dari hasil perhitungan juga kan sebenarnya yang kalau waktu sholat ya waktu hisapnya gitu kan ya. Jadi misalnya tanpa Iya. kita harus langsung melihat ke langitnya gitu ya. Hmm, Oke, ini ada pertanyaan nih idealnya. San dari Mas Disda. Kalau cahaya laser hijau yang segaris apakah juga mempengaruhi dan masuk kategori polusi? Oh, laser green Mm-mm. laser itu ya. Mm-mm. Gimana San? Oh iya, ini mohon bantuannya ya kalau ada yang ke Hansa terutama ya. Mohon koreksi kalau salah. Kan kalau sedikit yang aku tahu itu jadi salah satu cara gitu ya, instrumen lah untuk bisa nunjuk nunjuk objek langit gitu ya. Jadi dan penggunaannya itu kan tidak secara kontinu hanya sesuai kebutuhan. Jadi mungkin balik ke istilah dari polusi cahaya itu yang mana cahaya segala sesuatu cahaya yang merugikan gitu. Nah, ketika memang secara fungsionalnya bisa diterima, menurut saya pribadi jatuhnya ya ini tidak masuk ke polusi cahaya gitu. Tapi kalau yang kayak konser-konser gitu itu kan kadang ada warnanya juga ya. Ah ya betul. Konser itu yang mengarah ke langit itu miris sih sebenarnya, kayak kan yang mau nonton kan di bawah gitu. Kenapa harus nerangin ke atas? Oh, dia mungkin mau biar dinotis orang-orang gitu ya. Oh, ada konser nih di sini gitu. Tapi kadang yang ngeliatnya berlebihan sih. Itu kalau yang konser ya. Tapi kalau yang dari Kamas Disda, laser hijau yang dimaksud sepemahaman saya jadinya nggak masuk polusi cahaya gitu. Kalau menurut Kak Hansa mungkin atau Kak Mas Disda barangkali ada pendapat juga silahkan. Gimana Kak? Oke. Bisa diterima. Kalau aku sih setuju sih dengan pendapatnya Sausan. Apalagi yang malah yang aku tahu emang dulu tuh kita kadang suka pakai green laser ya kalau pas pengamatan kayak biar gampang gitu apa ke poin ke bentangnya atau objek langitnya gitu. Tapi emang penggunaan green laser perlu hati-hati ya soalnya kan kalau nggak salah jalur penerbangan kan nggak boleh ya. Jadi Hmm. kayak emang perlu hati-hati aja sih penggunaan dari green laser. Oh, lebih ke dampak ke Ke aktivitas penerbangan. lain gitu ya Iya, Kak? benar. Iya, iya, iya. Benar. Tuh. Mungkin ada Oke, lagi. kasih ke Mas Disda pertanyaannya. Bisa juga pertanyaan langsung dengan nyalakan mikrofonnya biar langsung bisa interaksi langsung gitu ya dengan Sausan gitu. Oke, Zan. Kan dari Boska itu ada tudung lampu kan ya. Nah, kalau tudung lampu itu kayaknya masih di internal wilayah observatorium aja ya kayak penyebarannya. Iya, iya, benar. Itu sebenarnya aku pribadi kurang update, tapi memang pernah ada tugas yang akhirnya aku coba fokus ke apa sih upaya yang Boska udah lakukan gitu dalam rangka membatasi atau mengurangi polusi cahaya. Nah itu dari berita-berita ada sih Kak, tapi memang kurang update berita yang ada gitu. Dan tahun 2011 atau 2012 itu udah banyak banget tudung lampu yang diproduksi gitu ya dan disebarin ke masyarakat. Nah itu sih, tapi untuk sekarang belum, karena nggak tahu sih lebih tepatnya. Jadi semoga sih memang masih on progress gitu karena jadi salah satu indikator yang bisa mengurangi kan polusi cahaya Oke. tuh. Ini ada pertanyaan dari Ya Mas Kak. Disda juga kalau ketika gerhana total kan gelap kenapa bintang tidak terlihat dengan jelas. Oh, iya 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 iya. Iya. Menarik. Aku belum pernah benar-benar memperhatikan ketika gerhana
total, terus perbandingannya ketika udah selesai gitu gerhananya. Mungkin Kak Mas Dizda pernah ngeliat langsung gitu ya, ketika gerhana total kenapa tetap nggak kelihatan dengan jelas gitu bintang-bintangnya. Nah itu, ini mohon koreksi sih, tapi kayaknya kebayangnya sih kondisi tersebut lagi-lagi dipengaruhi oleh cahaya yang berasal dari bumi gitu. Karena memang kontribusi dari cahaya bumi itu sangat mempengaruhi gitu. Karena kan kalau misalkan bulan purnama di situasi yang ya daerah ya terpencil lah katakan, yang mana tidak ada lampu-lampu dari permukaan bumi, masih bisa nih kita ngelihat bintang di arah yang lain gitu. Memang perlu dimaklumi di dekat bulannya tentu nggak bisa dilihat, tapi di area lainnya masih bisa lah terlihat. Tapi kalau yang Kak Mas Dizda katakan, barangkali itu karena memang kondisinya di kota, maka pengaruh dari cahaya bumi pun akhirnya malah yang mempengaruhi gitu. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya mungkin ya dari Miftah Husada. Kak mau nanya, kenapa ya di Sumatera nggak dibuat observatorium? Oh iya. Nah, iya nih. Udah ada ya, Tapi ada ya Kak, yang eh, ITERA daerah, jadi di punya kampus. Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Nah itu udah mulai. Jadi beberapa dosen dari astronomi ITB juga ngajar di sana gitu ya. Dan alhamdulillah udah mulai nih ada observatorium. Tapi memang jadinya deket Jawa juga sih ya Kak. Yang daerah utara Ya, mungkin ada ya, kayak universitas-universitas yang kampus sih. punya jurusan ilmu falak harusnya sih juga punya gitu ya, walaupun jatuhnya observatorium mini gitu ya, Ya, khusus buat mahasiswanya gitu. Itu jadi ya semoga nanti Miftah yang ngadain mungkin nih. amin. Miftah dari Padang kalau nggak salah ya. Oh dari Ya, Medan. dari Medan. Ya Medan itu itulah. ada loh di mana ya Ada yang Muhammadiyah, tapi kampus sih emang. oh, jadinya Muhammadiyahnya punya kampus ini. cukup aktif. UMSU ya? Saya lupa. Pokoknya di Muhammadiyahnya yang ada di Medan itu ada. Oke, mungkin kita cukupkan gitu ya pertemuan malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Sausan itu bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman di sini. Terus mohon teman-teman bisa isi feedbacknya buat ID Meroket. Semoga ID Meroket bisa jadi lebih baik gitu kan. Terus saya ucapkan mohon maaf gitu apabila saya dan Sausan dan maupun tim ID Meroket ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat dan mohon untuk sharing ya ke teman-teman tentang masalah polusi cahaya gitu kan karena ini adalah agenda besar buat kita semua gitu kan ya karena kan langit ini yang kita nikmatin itu kan kita semua gitu kan. Oke, bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semua. Makasih Bapak, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ini